Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan pagi dari Gereja GKI Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi ini karena kami boleh hidup dan melanjutkan tugas dan tanggung jawab kami. Dan biarlah kami boleh menjalani sepanjang hari ini berdasarkan terang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan panduan Almanak Nas Gereja Kalimantan Manggis, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama yaitu dari Injil Markus pasal 14, Injil Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31, ayat 26 sampai 31. Dan judul Petrus akan menyangkal Yesus. Demikian firman Tuhan. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Amin untuk firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan beriman kita tidak bisa sepenuhnya diletakkan, didasarkan kepada emosi kita, perasaan kita. Kenapa? Karena emosi atau perasaan kita itu bisa berubah. Ada saatnya kita semangat, menggebu-gebu. Ada saatnya kita letih lesu, tidak bergairah, tidak bersemangat lagi. Jadi dengan demikian, kalau iman kita hanya diletakkan pada dasar emosi kita bisa menjadi pribadi yang kalah, menjadi pribadi yang menyangkal. Jadi saya memberi tema perenungan untuk kita pada pagi hari ini, jangan menyangkal. Jangan menyangkal. Jadi dalam nas kita, Tuhan Yesus Kristus mengingatkan pada murid-muridnya bahwa ada satu saat atau tidak lama lagi mereka akan menghadapi goncangan dalam kehidupan iman mereka, secara khusus dalam relasi mereka dengan guru mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Yesus menyampaikan hal tersebut, mereka tidak mau mengakui. Mereka yakin dan percaya bahwa hati mereka, perasaan mereka sangat kokoh, sangat kuat, tetap mengikuti Yesus, konsisten mengikuti Yesus. Tapi Yesus, Tuhan kita, tahu hati seseorang.
Dia bisa memprediksi bagaimana ke depannya perkembangan hati seseorang. Dalam ayat 29 dikatakan oleh Petrus. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Sangat jelas, tegas Petrus mengungkapkan keyakinannya bahwa ia tidak tergoncang imannya. Yang lain boleh, tapi ia tidak. Tapi sekali lagi Yesus memberi peringatan kepadanya, supaya ia jangan ngomong doang. Dia jangan hanya bicara saja. Dalam ayat 30 dikatakan, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Diberi peringatan, malam ini juga dia akan menyangkal sebelum ayam berkokok. Ibu bapak saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang membuat seseorang bisa menyangkal Yesus? Apa yang membuat kita bisa menyangkal Yesus? Banyak hal. Ancaman akan keselamatan nyawa kita, jiwa kita, bisa membuat kita menyangkal Yesus, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Bisa juga tawaran tentang harta dan kekayaan bisa membuat kita menyangkal Yesus. Bisa juga karena rasa cinta dan sayang kita kepada seseorang juga bisa membuat kita menyangkal Yesus. Tapi hari ini, ibu bapak saudara, kita diingatkan, kita jangan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Petrus yang menyangkal Yesus. Oleh sebab itu, kehidupan beriman kita harus kita letakkan pada dasar yang kokoh, yang kuat, yaitu penyerahan yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus, yang didasarkan kepada pemikiran yang jernih, hati yang jernih bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Jika apapun goncangan kehidupan, ketika kita telah menyerahkan hidup kita kepada Kristus, kita akan tetap setia mengikut Dia, tidak menyangkal Dia. Kenapa? Karena kita tahu apa yang berharga, apa yang bernilai, yaitu keselamatan jiwa kita, hidup kekal yang Ia sediakan. Sehingga walaupun kita harus kehilangan nyawa, kita rela. Walaupun kita tidak menjadi kaya raya karena kita ikut Yesus, itu juga rela. Walaupun kita harus mengabaikan cinta dan perasaan kita kepada seseorang, tapi kita rela karena kita tahu yang berharga, yang bernilai itu adalah ikut Yesus dan bukan menyangkal Yesus. Kiranya Tuhan menolong membimbing kita untuk menjadi pribadi yang bukan menyangkal Yesus, tapi setia ikut Yesus sampai akhir hidup kita. Amin. Untuk firman Tuhan kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, tolong kami supaya kami bukan menjadi pribadi yang menyangkal, tapi menjadi pribadi yang setia mengikuti Engkau ya Bapa. Biarlah apa yang dibuat oleh Petrus boleh menjadi peringatan bagi kami, supaya jangan menyangkal Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Amin.